Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Ananda Ibu semua? Mudah-mudahan Ananda Ibu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ibu pada pagi hari ini alhamdulillah juga dalam keadaan sehat walafiat. Ananda Ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dengan beristighfar maka Allah akan melembutkan hati kita sehingga apapun yang kita pelajari hari ini akan mudah kita pahami. Ananda Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membuka Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83. Surah Al-Kahfi ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Ananda Ibu semua, ayat ini mengisahkan tentang segolongan kaum Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW. Segolongan kaum Yahudi tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Zulkarnain. Tak lama berselang, turunlah surah Al-Kahfi ayat 83. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang kisah Zulkarnain kepada para golongan Yahudi tersebut. Tentu Ananda tahu bagaimana kisah Zulkarnain yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Nah, Ananda Ibu semua, apa hubungannya ayat yang telah Ibu bacakan tadi dengan materi kita, dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ananda Ibu semua, kita hari ini akan mempelajari tematik tema 1, subtema 1, PB2 dengan judul Gambar Cerita. Ananda Ibu semua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui pengamatan terhadap contoh dari berbagai gambar ilustrasi, Ananda dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi. Yang kedua, melalui pengamatan bercerita, Ananda diharapkan mampu membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Nah, Ananda Ibu semua, apa itu gambar bercerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar cerita adalah gambar. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi terbagi 2. Yang pertama, gambar ilustrasi manual. Contohnya foto. Tentu Ananda sering melakukan pemotretan dengan Abi-Umi atau foto untuk membuat sebuah pas foto. Nah, Ibu punya contoh foto keluarga.
Ibu punya contoh foto keluarga. Foto ini dalam bentuk digital. Kemudian yang kedua adalah gambar manual. Gambar manual adalah gambar yang dibuat dengan tangan. Ibu punya contoh gambar tangan. Ibu menggambar ikan Nemo. Selanjutnya, kita akan membahas ragam-ragam dari ilustrasi. Ragam ilustrasi terbagi kepada 6. Yang pertama adalah cergam. Cergam fokus pada narasi dan teks. Narasi adalah sebuah karangan yang menceritakan tentang kisah yang beruntun pada kurun waktu tertentu. Cerita, gambar pada cergam hanya sebagai pelengkap. Ibu punya contoh buku kisah 25 Nabi dan Rasul. Ini adalah contoh cergam, cerita bergambar. Jadi, gambar yang ada pada buku ini hanya sebagai pelengkap saja. Selanjutnya yang kedua ada komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks cerita pada komik padat dan ringkas. Disampaikan lewat percakapan yang bersifat lucu dan juga menghibur. Ibu punya contoh komik. Komik yang judulnya Para Pencari Syahid. Dan tentunya Ananda Ibu semua suka membaca komik. Yang ketiga, pamflet. Pamflet adalah selebaran yang berupa tulisan, ada yang menggunakan gambar dan ada juga yang tidak menggunakan gambar. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada para pembaca. Ibu punya sebuah contoh pamflet. Pamflet yang Ibu pegang adalah info tentang lomba menggambar dan mewarnai. Pamflet yang Ibu pegang adalah contoh info tentang lomba menggambar dan mewarnai. Yang keempat, ada sampul. Sampul adalah bagian buku berupa gambar, ilustrasi yang mewakili isi dari buku tersebut. Ibu punya sebuah buku Prahara Andalusia. Jadi gambar dari sampul buku ini menggambarkan cerita dari buku ini. Yang kelima, kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh, karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Ibu punya contoh kartun. Kartun yang Ibu gambarkan adalah Nemo. Ini contoh kartun digital. Dan yang ini adalah contoh kartun manual yang Ibu gambarkan sendiri. Kemudian yang keenam adalah gambar yang keenam.
Selanjutnya adalah yang keenam. Yang keenam adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Karikatur dibuat mirip dengan tokoh. Karikatur dibuat mirip sekali dengan tokoh tertentu. Dan karikatur ini tidak berbentuk jalinan cerita. Contoh karikatur Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Di sebelah kanan Ibu ada karikatur Ustadz Jeffrey dalam bentuk digital. Dan di sebelah kiri Ibu ada contoh karikatur Ustadz Jeffrey dengan coretan tangan atau ilustrasi manual. Anak-anak, selanjutnya bagaimana cara kita membuat gambar-gambar ilustrasi seperti beberapa ragam ilustrasi yang telah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, sediakan kertas atau kain, boleh juga kanvas. Yang kedua, sediakan pensil ataupun pulpen, boleh juga spidol. Dan yang ketiga, Ananda siapkan pensil berwarna. Nah, setelah semua peralatan kita sediakan, kemudian bagaimana langkah pembuatannya? Langkah pembuatan dari gambar ilustrasi adalah yang pertama, Ananda dapat menentukan gagasan. Gagasan yang Ananda tentukan boleh bersumber dari gambar, juga dari sebuah peristiwa. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah berupa coretan tentang tata letak, bentuk karakter, atau sebuah kisah atau sebuah peristiwa. Dan yang ketiga adalah pewarnaan. Nah, pada tahap ini Ananda bisa menggunakan warna sesuka hati Ananda. Pewarnaannya terserah kepada Ananda Ibu semua. Nah, Ananda Ibu, kita sudah mempelajari tentang gambar cerita. Gambar cerita terbagi dua, yaitu gambar digital dan gambar manual. Gambar digital contohnya foto, gambar manual contohnya gambar tangan. Gambar ilustrasi terbagi ke dalam 6 ragam. Yang pertama cergam atau cerita bergambar. Yang kedua adalah komik. Yang ketiga pamflet. Yang keempat sampul. Yang kelima kartun. Dan yang keenam adalah karikatur. Nah, Ananda Ibu semua, setelah kita memahami dari materi yang telah Ibu jelaskan, manfaatnya untuk kita adalah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengarkan cerita. Cerita yang kita dengar banyak bentuknya. Ada yang dalam model komik. Kita sering mendengar cerita para pendekar-pendekar Islam. Juga ada cerita berbagai para pemimpin-pemimpin Islam. Jadi Ananda semua dengarkanlah cerita yang baik-baik dari lingkungan Ananda. Tinggalkan yang tidak baik. Cerita yang kita dengarkan itu, dengarkanlah cerita tentang pengalaman Islam, tentang tokoh-tokoh Islam terdahulu, seperti surah yang Ibu bacakan tadi, yaitu kisah tentang seorang raja yang solih yang bernama Zulkarnain. Nah, Ananda Ibu semua, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan
bisa Ananda pahami dan Ibu sudah menyiapkan tugas Ananda Sholih. Tugas Ananda Sholih yaitu yang pertama, buatlah sketsa gambar dengan tema hewan kesayangan Ananda. Yang kedua, warnakan hewan yang telah Ananda gambarkan. Ingat tadi judulnya adalah gambar bertemakan hewan kesayangan. Kemudian warnai, dan selanjutnya yang ketiga, ceritakan tentang hewan kesayangan Ananda. Bagaimana cara hewan tersebut bergerak, organ apa yang digunakan, apa fungsi dari organ kesayangan Ananda tersebut. Baik Ananda Ibu semua, cukup di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu kembali. Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.